Pemirsa, Hari Konservasi Alam Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Dan Hari Konservasi Alam ini diperingati bukan hanya untuk seremonial biasa, namun untuk mengingatkan masyarakat akan betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menopang kehidupan manusia. 10 Agustus merupakan momen penting dalam upaya pelestarian alam Indonesia, yaitu Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN. Peringatan ini bukan hanya sekedar ritual tahunan, tetapi juga menjadi pengingat betapa pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menopang kehidupan kita. HKN tahun ini mengusung tema yang sangat relevan, yaitu aktualisasi konservasi alam pada generasi muda. Tema ini menegaskan peran penting generasi muda dalam upaya konservasi alam yang berkelanjutan. Untuk menggali lebih dalam mengenai peringatan HKN tahun 2024 ini, tantangan-tantangan yang dihadapi serta langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah, kita akan berbicara langsung dengan Menteri Lingkungan Hidup, Ibu Siti Nurbaya. Salam lestari, salam konservasi, Ibu. Konservasi. Iya, keluarga besar KLHK hadir di sini di Boyolali ya, Bu ya, dalam peringatan HKNN 2024. Nah, saya ke Bu Menteri dulu ya. Bu, apa sih makna penting dari peringatan HKN 2024 ini, Bu? Hari konservasi itu ditetapkan dengan keputusan Presiden. Jadi itu pada tahun 2009. Yang paling penting dari konservasi itu adalah pemahaman dan aktualisasi bersama-sama tentang bagaimana melindungi alam. Konservasi itu kalau dari sisi strata kehutanan misalnya itu memang bagian yang paling mendasar, paling tinggi tingkatannya untuk dilindungi. Jadi prinsip dilindungi, diawetkan, dikonserv, dijaga itu namanya konservasi. Sehingga mulai tahun 2014 kita mulai melakukan langkah-langkah untuk implementasi dan bersama mengajak masyarakat. Dan ini sebetulnya juga kalau buat KLHK atau kehutanan di waktu yang lalu penting untuk merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh unit-unit pelaksana teknis juga bersama masyarakat. Sekarang artinya menjadi jauh lebih penting karena biar bagaimanapun masyarakat Indonesia itu kan hidupnya menyatu dengan alam. Banyak juga desa-desa kita yang bersentuhan dengan kawasan konservasi. Rasanya lebih dari 600 sampai 1000 desa begitu. 600 sampai 1000 desa. Nah, seperti apa Bu Kementerian KLHK melihat dan memastikan upaya konservasi terintegrasi dengan masyarakat lokal, terutama di daerah kawasan-kawasan konservasi itu sendiri, Bu? Oh, kita punya konsep kemitraan konservasi, Pak Dirjen. Silakan Pak Dirjen. Jadi memang kawasan konservasi itu diharapkan memiliki tujuan selain pelestarian keanekaragaman hayati, tapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mendukung upaya-upaya kita untuk melakukan konservasi. Nah, upaya dukungan itu akan bisa sangat efektif apabila masyarakat merasakan manfaat dari kawasan konservasi. Seperti halnya mereka menjaga harta miliknya sendiri, bukan harta miliknya orang lain. Nah, untuk itu kita mengembangkan banyak hal, misalnya terkait dengan bagaimana mengubah perilaku masyarakat yang semula melakukan kegiatan-kegiatan pengambilan bahan atau materi dari Taman Nasional menjadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengembangan ekowisata misalnya, yang minim dampaknya terhadap sumber daya alam. Lalu kita tadi dari Bu Menteri memberikan penghargaan kepada beberapa inventor bioprospeksi misalnya. Ini nanti kedepannya salah satunya memang untuk mengembangkan UMKM di masyarakat. Jadi tidak harus mengambil atau membuka lahan, tapi mengambil cukup sedikit saja materi genetik dari Taman Nasional, lalu nanti dikembangbiakkan, diproduksi untuk memperoleh nilai yang lebih lah ya. Terus kita juga membina kelompok tani hutan yang meskipun dia berada di luar, tetapi kemarin kita dari Merbabu dengan petani kopi organik, ini mereka juga sangat berterima kasih dengan keberadaan Taman Nasional Gunung Merbabu, karena menyediakan air yang bersih dan udara yang cukup bersih dari polutan yang disediakan oleh Taman Nasional. Ya, kopinya bisa dicoba nanti, itu salah satu kopi yang
paling enak saya kira yang pernah saya rasakan. Itu bentuk-bentuk Bentuk-bentuk konkret ya. bagaimana konkret agar masyarakat engagement-nya itu bukan atau keterlibatannya bukan dari paksaan kita atau kita mengadakan semata-mata penyuluhan, tapi manfaat langsung ini yang terus kita dorong. Berarti memastikan perubahan perilaku juga terhadap masyarakat tentunya ya Bapak dan Ibu ya. Saya mau nanyain tentang tantangan dan solusi nih Pak. Bu, tantangan terbesar dihadap saya untuk upaya konservasi itu seperti apa sih? Karena kan konservasi ini juga nggak akan mungkin terus berjalan. Pasti ada tantangan baik itu dari pemerintah daerahnya, masyarakatnya maupun dari pihak luar. Nah ini seperti apa menghadapi tantangan-tantangan ini? Pak Wamen ini selalu memimpin delegasi untuk konservasi secara internasional. Pak Wamen silakan. Ya, Gimana Pak Wamen? Ya, terima kasih Bu Menteri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tantangan, itu tantangan pertama kita ketahui ini kita mengalami proses perubahan iklim, ya, di mana suhu bumi ini kalau nggak dikendalikan akan terus meningkat dan bisa berimplikasi kepada kawasan-kawasan konservasi. Kemudian memang mungkin tantangan kelembagaan ini, karena kadang-kadang kan masih ya tadi Beririsan ya pastinya ya. Jadi memang harus kita blended secara bagus ke depan supaya kelembagaan itu saling memahami. Jadi ada yang untuk pemanfaatan, ada yang perlindungan dan seterusnya. Mungkin yang keempat itu tantangan teknologi ya Bu, bahwa kita butuh teknologi kekinian untuk memonitor, mengawasi kawasan taman nasional kita dan seterusnya. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting tantangan pembiayaannya. Supporting untuk pendanaan. Itu yang dibahas internasional. Ya, itu yang kita bahas di- Justru dukungan internasional sangat penting ya Bu ya dan Pak ya. Makanya setelah pasca salah satu keputusan dan Kunming Montreal Biodiversity Global Biodiversity Framework, bentuklah pendanaan khusus untuk biodiversity untuk mewujudkan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. Itu saya kira. Oke, terima kasih banyak Bu Menteri, Pak Oke, Wamen dan juga Pak makasih Dirjen dan Bapak banyak ya. Pasingan. Semoga Thank apa yang you. menjadi harapan dengan momen adanya Hari Konservasi Konservasi Alam Nasional ini bisa mewujudkan Indonesia lebih baik, Thank you. Indonesia yang ramah lingkungan dan masyarakat juga aware terhadap konservasi lingkungan. Ya, terima kasih. Pemirsa, demikian bincang-bincang saya. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Terima kasih banyak you, Bu Menteri. makasih ya. Pak Wamen, terima kasih. Bapak terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.